Dulu itu aku istri kedua loh. Namanya kita karena dari kecil kan kita tidak tahu. Kita taunya ya ajaran Islam. Kita dinikahkan dari umur 15. Kita kayak budak baru nanti ada istri ketiga lagi. Kita dinikahkan saja gitu loh. Tidak tahu menahu siapa nanti suaminya. Nanti ketemunya di pelaminan. Kita dipaksa, kita disiksa sampai Iya. Ta'aruf, nurut. ta'aruf namanya itu ta'aruf. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Dan sebentar kita akan saksikan masih tetap apologet Agatha of Palermo, yang kali ini kedatangan mualaf. Dulu dia adalah seorang anak Tuhan atau Kristen dan murtad mengikuti agama Islam karena menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Islam juga. Namun apa yang terjadi? Akhirnya dia menyesal dan kembali murtad mengikut Yesus. Apa sebabnya? Kita dengarkan dulu kesaksiannya. Salam kenal, Kak Agatha. Salam kenal. Salam kenal. kenal. Ya, Asma Jede. Shalom. salam kenal. Ya, Saya di Papua, Kak. Oh iya Pak. Ya, salam Ade. Salam, Ade galau. Ade galau. Ya, Ade galau. Ada yang mau disampaikan Kak Jede? Asma Jede. Jadi nggak ada. Aku tinggal nonton tiba-tiba naik. Aku juga dulunya Muslim. Gitu. 5 tahun ini baru ikut suami. Yesus ya. Iya. Gimana pengalamannya Kak ikut Yesus Kak? Puji Tuhan, luar biasa. Bersyukur aja gitu lah, lebih banyak bersyukur. Ada pati Tuhan yang sesungguhnya kan. Jangan sedih dong Kak Asma. Kayaknya tertekan nih Kak Asma nih masuk Kristen nih. Tertekan kah? Enggak, ini lagi demam ini. Oh iya iya, cepat sembuh ya Kak Asma ya. Terima kasih Kak Malah Asma. sangat tenang, damai sudah 20 tahun lebih ya dulu nikah, pernah bersuami di Islam, tapi betul-betul yang aku simak tadi itu dapati KDRT gitu loh. Itu anjuran Allah, Bu. Karena- Itu anjuran Allah. Oh Iya, Kakak pernah kayak gitu Kak? suami itu bebas gitu loh, kita mengabdi betul gitu loh, kayak budak gitu loh. Ya benar ya. Iya, betul. Mana para ustadz juga berkata begitu, host. Baru yang dulu itu aku istri kedua loh. Namanya kita karena dari kecil kan kita tidak tahu. Kita taunya ya ajaran Islam. Kita dinikahkan dari umur 15. Kita kayak budak baru nanti ada istri ketiga lagi. Kita dinikahkan saja gitu loh, tidak tahu menahu siapa nanti suaminya. Nanti ketemunya di pelaminan. Kita dipaksa, kita disiksa sampai Ta'aruf, nurut. ta'aruf namanya itu ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Disuruh nurut-nurut aja karena paling dari orang tua bilangnya nurut aja, kita juga dulu gitu loh, itu nasibmu jadi istri kedua gitu loh. Ada istri kedua, ada istri ketiga. Di sini baru dapat damai. Iya, karena memang di dalam Kristen gak diajarkan poligami memang Kak. Betul itu Kak. Iya. Beruntungnya kita ya yang udah percaya Betul. Kristus ya. Beruntungan gitu loh. Dan aku yakin semua itu rancangan Tuhan ya, karena aku di Papua ini tidak pernah aku bayangkan kalau aku nanti hidup di Papua, tapi puji Tuhan aku di sini damai, tenang. Ya kali Papua itu ya Kak ya. Tempatnya bagus, asri. Gak galau. Ada satu mantan muslim juga.
Berarti ayat-ayat tadi yang ditunjukkan Pak Ladu benar ya Pak Ladu? Benar semua. Kalau aku Iya, sih bilang malah memang host. aku jalani gitu loh. Kalau di ceramah para ustadz memang wanita itu adalah budak bagi suami. Ini ada banyak saya pegang ini. Apa Kita itu ceramah tidak para boleh ustadz. lebih kata dari suami gitu loh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal Abu Bakar sudah punya istri. Umar sudah punya istri, dia tawarkan. Kalau di masa sekarang ini ada orang menawarkan putrinya kepada lelaki yang sudah bersuami, apa kata masyarakat? Di Indonesia itu ada istilahnya pelakor. Pelakor, iya. Apa panjangannya? Perebut laki orang. Ya Pak Ustaz. Ya, Pak. Ya. Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak disebut pelakor. Jadi istri kedua itu bukan pelakor. Ya, Wak Ladu biar aku jelaskan dulu ya. Tapi sebelumnya Pak Ladu ini udah punya istri apa cemana? Sudah. Oh, istrinya membangkang atau gimana? Makanya nggak pernah dilayani istri. Saya kalau saya tidak dilayani istri tinggal saya bilang saja. Kalau kamu tidak layani saya, nanti malaikat sepanjang hari melaknat kamu. Oh, takut dia. Kirain Pak Ladu ini nggak pernah dilayani sama istrinya. Iya, saya baru dapat juga hadisnya tadi tuh. Soalnya Hadis kan bahwa peran ternyata istri kalau di kan Islam, melayani suaminya kalau gitu. tidak melayani suaminya itu akan Istri dilaknat, membangkang. marah-marah malaikatnya. Oh, kirain Pak Ladu membangkang istrinya. Tapi menurut juga lah ya. Kadang enggak, kadang kalau saya perintahkan dia tidak Oh, membangkang lakukan, juga. saya tidak apa-apa, Membangkang saya tidak juga dia pukul. rupanya istrinya. Saya tidak apa-apa. Oh, laknat terus lah. Kalau membangkang. Iya, Kirain dilaknatin istri sama yang malaikat membangkang dia. gitu. Soalnya kan peran istri kan memang untuk melayani Oke, suami. sekarang begini Pak Yuda. Oke, Kalau biar laki-laki yang luruskan dulu ya, membangkang kalau terhadap banyak istrinya orang boleh tadi. dipukul tidak, Pak Yuda? Oke. Kalau boleh. laki-laki yang membangkang pada istrinya boleh dipukul atau tidak? Ini yang kubahas dulu yang pertama tadi yang masalah. Ya, yang wanita boleh dipukul atau sama tidak? anjing. Coba, ayo. Betul, Kalau Wak, laki-laki yang Wak. membangkang terhadap istrinya boleh dipukul atau tidak? Satu dulu kita bahas, Wak. Semua kita bahas nanti ya. Berarti yang jadi korban adalah perempuan saja. Dengar dulu, Wak Ladu. Ya Allah, nggak bisa ganti ngomong ya. Jangan ketawa-ketawa nanti. Itu. Oke. Seandainya boleh timbal baliknya ya, boleh. Adalah, Wak. Penting aku Wak ini ya, tak bisa. Oh ya, oke. Iya, tapadol. Nah, sabar dulu. Jadi begini, Pak. Silakan. Gantian Wak kalau ngomong ya kan, kita kan berdiskusi nih. Sabar lah. Iya sabar dulu. Yang pertama tadi ini kan Wak bilang yang wanita setara dengan itu kan tadi Iya. Wak bisa baca nggak pertama? Wak pakai kacamata kan? Itu yang bisa memutuskan sholat wanita anjing sama unta karena kalau wanita- disetarakan. dengar bukan disetarakan Wak, makanya Wak tuh belajar dulu agama Islam baru Wak tahu ya. Kalau laki-laki yang lewat di depan orang Dengar sholat, dulu karena wanita sama perempuan itu kan laki-laki sama perempuan itu kan bukan muhrim, paham? Terus kalau pada laki-laki yang saat bukan kita muhrim ngambil bagaimana? wudhu, pas kita ngambil wudhu itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita. lewat ataupun ini unta. Pak, nggak bersentuhan, cuma Paham? lewat, Nah, cuma makanya lewat. Wak jangan asal cakap aja asik Cuma ambil video-video potongan. Ini cuma lewat Pak, Lama-lama Wak tidak gila, disentuh, lama-lama tidak tengok ini disentuh, lama-lama. Oke. tidak disentuh Yang Pak, tidak kedua, disentuh. Wak bilang Tidak wanita disentuh. budak. Wak, kita kalau nikah ini, kalau istri kita membangkang, emang ada ya? Kalau kita nikah tuh emang kita ngelayani suami kan? Masa iya ngelayani Uwa atau bapaknya Uwa kan nggak mungkin. Ya memang harus jadi budaknya suami lah kita karena kadang nyari makan Ya suami. sudah benar berarti Nah, kan. kalau masalah budak-budak itu, Wak, Jadi kalau istrinya juga kerja, Barinda boleh dipukul begitu. Ada dalilnya tidak? Kalau istri budak kerja, itu udah suami lama kerja, pada saat zaman dulu tuh, berarti tidak boleh dipukul. itu memang nggak boleh sekolah, memang diperbudak karena apa? Makanya ada yang namanya ibu kita Kartini, dialah yang mematakan perempuan, paham? Harusnya Jadi sekarang kan zamannya udah beda. Emang masih ada perempuan yang mau dibudak-budak? Oh, berarti ajaran Islam sudah tidak berlaku sekarang kalau gitu. Berlaku, cuman kan itu Loh, kan katanya zaman dulu beda. Loh, waktu baca dulu makanya istilah budak itu apa? Berarti ajaran Islam zaman sekarang sudah tidak berlaku ya. Makan daun ubi tumbuk, jadi Wak nggak ngerti. Oh, tahu selera saya ubi tumbuk. Ya iyalah, Wak dari tadi pula
nengok istri yang melayani suaminya juga salah. Masa iya istri nggak melayani suaminya? Jadi tugas nikah tuh apa? Nggak melayani suaminya. Uak lah kalau dapat istri yang membangkang, melawan, cemana? Kalau suami yang melawan membangkang bagaimana? Oh, kalau Kerjanya suami bersinar membangkang, terus. Uak itu suami yang membangkang karena uak Kalau keinginan- suami yang kerjanya main perempuan terus diapakan? Nah, kalau masalah yang nikah tadi yang boleh, memang di Islam kita dibolehkan poligami karena apa? Poligami itu dalam arti gini, pada sahabat zaman dulu Nabi Muhammad itu Kalau zaman menikahi dulu lagi istri berarti tidak orang. berlaku sekarang. Itu istri yang dinikahin itu istri yang ditinggalkan sama suaminya janda itu tuh membantu ekonominya, paham? Makanya Wak belajar dulu agama, jangan asal memfitnah. Jadi maksudnya bagaimana? ada kayak gitu, Jangan nggak ada, nengok-nengok nggak ada. ceramah-ceramah. Sabar. Ini harusnya dia Jadi dulu nih, Kak Dusi, sabar dengerin dulu. Kak. Oh ya, saya diam biar perempuan yang layani dia. Ayo. Sabar. Saya takut saya ngomong ya. Gini, sabar ya. Jadi kalau Anda mengatakan itu yang dinikahi baginda itu yang ditinggalkan suaminya. Gimana dengan Zainab? Kasih Pak Ladu. Oke, Zainab. Kalau zaman sekarang Bagaimana mana ada dengan lagi yang Aisyah? mau dinikahi? Bagaimana dengan Aisyah? Poligami ya, masing-masing istri lah itu kan, masing-masing perempuan lah. Dia kan di poligami itu kan untuk ibadah tujuannya. Lah. Makanya Bayangkan orang poligami dikatakan ibadah, guys. kebanyak. Oh, Laki-lakinya yang enak dibilang ibadah. Wah, astaga Islam parah kalian ini. jelaskan Laki-lakinya yang enak kok dibilang ibadah. lah, memang itu ibadah makanya Ada. Enak di laki-laki di perempuan tidak enak dibilang ibadah. Parah ini. Ini kebanyakan nonton film ini kucu-kucu tahi kurasa ya. Lari-lari di pohon. Makanya kita belajar dulu agama orang baru dipahami. Udah sekarang gini deh. Matius 11 ayat 5. Jangan lari. Matius 11 ayat 25 deh. Tuhannya. Kok bisa diakui Tuhan? Jangan lari, ini banyak Pak kaum Hawa di bisa sini, jawab banyak nggak? Nggak bisa perempuan. jawab kan? Nggak bisa Sabar. Ini banyak para perempuan di sini yang butuh jawaban ini. Matius 11 ayat 25 Kok deh Pak Ladu. kenapa jelaskan. Islam sangat Biar menghormati nggak banyak perempuan? cakap, Pak Coba. Ladu. Matius 11 ayat 25 dong jelaskan. Jangan dulu lari lah. Matius 11 ayat 25. Ini banyak para perempuan ini Iya. ingin belajar. Apakah apa-apa, benar kalau emang yang ngerti agama Islam pasti mengajarkan? udah paham, Ladu, nggak perlu ajarkan. Coba. Kalau udah ngerti agama itu pasti dia tahu. Nggak perlu Ini yang di bawah kasih ini tahu siapa banyak tadi ini? perempuan. Dia kayaknya ini Wah, nggak ingin usah jadi membantah. orang mengadu domba. Emang kayak gini Ayo, ya ayo. ajaran Bapak ya? Mengadu domba para orang, tujuannya melaga orang, menggiri opini orang. Kalau orang udah ngerti agama Islam, udah ngerti agama, itu pasti tahu tujuan poligami itu untuk apa. Iya, agar Nah, lebih nggak usah mencintai menggiri suami. opini, diajaran Apa namanya? Allah dibandingkan suami. Ajaran Islam itu budak-budak segala macam budak-budak. Paladu Wah, iyalah, juga orang kan. punya- Memang poligami itu memang perintah Allah. Benar. Nah, istri wa iyalah. Benar. Coba bukakan dulu di mana tuh Faslab? Yang kawin banyak. Iya, nikahilah 4. Emang ini perintah itu. Memang inilah indahnya Islam, memang berpoligami. Kami nggak mendebat perintah Allah. Memang perintah Allah itu memang kalian harus menikahi 4, 2, 3, 4. Kalau nggak mampu aja baru 1. Jangan Jadi 4 itu. Anissa 3 dan 4. Anissa 3 dan 4. Oh, Anissa 3 dan 4. Anissa 3 dan 4. Kami menghargai, ini memang ibadah kalian, ini memang ibadah. Iya, kalau mau nuruti perintah Allah kan ibadah, dapat Iya, pahala. ini ibadah, memang diperintahkan 2, 3, 4. Kalau nggak mampu itu opsi kesekian itu baru 1 ya. Nah, silakan Pak Ladu, Paslap. Nitip ya mau nyikat WC dulu. Oke. Baik-baik ya, jangan rusuh-rusuh ya Yuda ya, santai dong, jangan kejang-kejang. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Nah, kan Maka- betul. Seorang saja nikahin, paham Pak Ladu? nikahilah seorang saja, Makanya dicerna dulu Pak. atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat Opini ya. agar kamu tidak berbuat jalim. Nih, Maha gimana benar sih? Allah Nggak sopan banget sih Quran dengan dibacakan segala berisik. firman-Nya. Yuda, kamu tuh nggak ngehargain Quranmu ya? Lagi dibacain kamu tuh kayak perempuan kurang uang belanja, nyerocos saja. Kurang belanja. Malu dong lihat ini.
Kak Asma nggak kayak kau ini comelnya. Kak Galau nggak kayak kau, Kak Dita nggak kayak kau. Kok ngelain perempuan? Aduh, Ya, santai dong. di on off kan Miku, santai ya. Makanya dibaca dulu, nikahilah 1, 2, 3 orang perempuan atau nikahi seorang saja, paham? Jangan menggiring opini Kak. Kita tuh di agama diajarkan jangan menjelekkan, jangan melaga-laga orang. Ya, Di situ kalau perintahnya masalah berapa, budak Bang? dari dulu itu jam Perintahnya buat di budak-budak. Dua, Udah lah dua ladu tiga, itu tadi aja lah yang atau membangkang, empat. yang tidak melecehkan. Kayaknya wak ladu ini korban. Bang, santai dong. Santai dong. Kamu tuh ngomong sendiri. iya harusnya jadi kamu senang kalau ajaran kalian itu kami ajaran kepada mereka, bukan di sini. Wak ladu ini udah wak ladu istrinya membangkang kurasa, jadi nggak pernah dilayani sama istri kali. Kasian juga nih wak ladu ini. Nanti lah aku carikan istri yang nggak membangkang ya wak ladu. Iya, soalnya saya punya istri tidak mau jadi Islam. Wak ladu kayaknya emang kayak gitu pula. Istrinya membangkang. Iya. Aduh, parah memang saudara. Jangan ngatain nabi kamu dong yang mukul Aisyah. Coba Enggak dong. pas live kasih dulu. Kamu kalau ngomongin Nasai. Apa sih, mukul-mukul, sabar. Aduh, nggak asik banget. Sabar. Kamu tuh mengingatkan Nabi tuh pernah mukul Aisyah. Nih, Nabi nih. Nasai 2-1-1-1. Nasai 20-1-0. Sorry. Kristen aja nggak boleh makan. 0-1-0. Silakan ketua. Oke. Matius 11 ayat 25 dong. Sejak kapan Tuhan Yesus Tuhan? Pembahasanmu nggak nyambung loh, lari dari apanya. Ya makanya Kak jangan menggiring opini orang lah, apalagi melaga-laga. Sahih Diajarkan menurut mengenai Muhammad orang, Nasruddin. melaga-laga orang. Kiranya video ini boleh menjadi pembelajaran bagi setiap anak-anak Tuhan, khususnya yang gadis-gadis atau perempuan, agar tidak terlalu mudah tergiur dengan laki-laki yang tidak seiman, apapun rayuannya, bahkan mungkin dengan alasan dia kaya ataupun punya banyak harta dan punya jabatan, atau mungkin juga dia seorang penting atau petinggi negara. Yang pasti bahwa selama kita hidup, tidak ada pribadi yang dapat menandingi di dalam hidup ini kecuali Yesus sendiri. Dan lebih baik mencari jodoh ataupun pasangan yang seiman, sekalipun mungkin tidak kaya atau tidak terhormat, tetapi yang pasti ada kasih Kristus di dalam dirinya. Nah, sampai di sini dulu video yang Pastor Daud sampaikan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat ataupun nasihat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.